warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan isi hikmah per 10 hari pada tiap bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan sangat banyak sekali sebutannya, mulai dari bulan ampunan, bulan mulia, bulan yang penuh berkah, dan banyak lain sebutannya untuk bulan Ramadan ini. Berikut saya sampaikan hadis Nabi riwayat dari Imam Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam surat Al-Imran 133 dijelaskan bahwa, dan bersegeralah kamu menuju ampunan maghfirah Tuhan. Serta dari Abu Hurairah dan Salamah sebagai berikut. Awwalu syahru Ramadana rahmatan wa awsyatuhu maghfirah wa akhiruhu aitaqa minan nar. Artinya, bulan Ramadan awalnya rahmat, tengah-tengahnya maghfirah, dan pada hari terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis tersebut dirawatkan oleh Abu Salamah dan Abu Hurairah. Makna hadis tersebut adalah setiap 10 hari Ramadan mempunyai fadilah tersendiri. 10 hari pertama akan dipenuhi rahmat dan rezeki yang tidak bisa kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Jelas sekali bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, puasa 10 hari pertama, Allah akan mengampuni dosa hambanya dengan berpuasa semata-mata mengharap ridho dari Allah SWT. 10 hari pertama adalah fase rahmat. Ini fase yang sangat berat, menghadapi fase perubahan kebersihan diri. Ini sebuah ujian terberat dalam mencapai suatu ketakwaan, namun paling banyak mendapat pahala. Pada fase ini dibukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya, sehingga kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dalam suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, yaitu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.
Ada keutamaan yang berlimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 hari pertama. Tidak saja tubuh yang melakukan adaptasi pada 10 hari fase pertama bulan Ramadan, di mana disebutkan bahwa di dunia medis pun pada saatnya kita berpuasa, organ-organ tubuh itu akan beristirahat sehingga membuat metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Banyak persoalan yang harus dihadapi dengan proses adaptasi atau penyesuaian. Siapa yang mampu melewati ini? Hanya orang-orang yang benar-benar sabar dan niat beribadahlah yang mampu untuk melewati. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari kedua adalah fase maghfirah, adalah fase ampunan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari kedua di bulan Ramadan, supaya kita untuk senantiasa mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghfirah itu diberikan di waktu tersebut demi keselamatan orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang telah dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Maka sungguh merugi kepada mereka yang memasuki sisa waktu terakhir di 10 hari kedua bulan Ramadan tidak memiliki keinginan kuat menyambut tawaran ampunan Allah. Di dalam surat Ali Imran dijelaskan, surat Ali Imran 133, dan bersegeralah kamu menuju ampunan maghfirah Tuhan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan fase pembebasan dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, adalah bulan Ramadan, awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. 10 hari terakhir ini merupakan penutupan bulan Ramadan. Sedangkan amal perbuatan itu tergantung kepada penutupan atau akhirnya. 10 akhir Ramadan merupakan pamungkas di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Sehingga hendaknya setiap manusia mengakhiri Ramadan dengan kebaikan, dengan mencurahkan daya dan upaya untuk meningkatkan amal ibadah di sepanjang 10 hari Ramadan ini. Dalam 10 hari terakhir Ramadan diduga itu turunnya Lailatul Qadar. Manusia tidak bisa menentukan kapan Lailatul Qadar itu turun, tapi kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat kebaikan, baik dari awal sampai dengan akhir di bulan Ramadan. Tidak hanya di 10 hari bulan Ramadan, karena mungkin bisa jadi Lailatul Qadar itu ada di seluruh di bulan Ramadan selama 30 hari. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya, di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya merupakan sebuah petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran dan hadis sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan, dan boleh jadi yang disebutkan tadi di sepanjang bulan Ramadan itu semua. Puasa tidak hanya menahan diri dari hawa nafsu, namun juga menahan pikiran, menahan hati dan panca indera lain dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidak hanya membatalkan, tapi dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita melupakan niat kita, walaupun tidak membatalkan puasa.
mendengar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran tentu akan menjadikan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Puasa merupakan ladang ibadah, merupakan waktu yang sangat baik untuk menanam dan memanen kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.